Ya, iya. Yuk. Morning guys. Hari ini kita nggak pakai bracket di helm, jadi di dada lagi. Tuh, nggak tahu ya view-nya seperti apa. Mudah-mudahan aja oke. Hari ini tuh rencananya motor ini mau dicek. Karena kemarin malam itu sempet mogok ya, bukan mogok sih, karena belum sempet jalan gitu ya. Jadi aku bawa ke kantor kayak biasanya, normal-normal aja, sampai kantor nggak ada kendala, nggak ada masalah apa-apa. Terus malamnya pas mau pulang sekitaran jam 6:30 ya, itu ada error, kode error DTC 037 kalau nggak salah. Engine check nyala, terus ada logo kura-kura. Ini kan logo kelinci ya, nah dia tuh logonya kura-kura. Nah itu motor nggak bisa nyala sama sekali gitu, nggak bisa di gas gitu, maksudnya dia nyala, sepedanya nyala. Ada footage-nya, nanti saya sertakan kalau misalnya kalian nonton video ini. Nah itu kalau based on googling gitu ya, itu katanya terjadi masalah di BLDC atau dinamonya lah ya, controllernya or something. Oh ya, suhunya di sini soalnya terdetek baterainya 120 derajat atau berapa gitu. Nah kalau khawatir kan, gue coba buka baterainya, dipegang dingin, nggak hangat, berarti kan mungkin ada masalah di sensornya atau apalah ya, jadinya feelingku ke situ. Nah kemarin sempat nanya-nanya ke teman-teman pengguna Alfa yang lebih senior gitu, yang udah punya pengalaman serupa. Itu dia bilang katanya sensornya kadang suka kendor. Nah sensornya sendiri itu ada di bodi sebelah kanan motor. Nah sayangnya dia itu pakai kunci L, kunci bintang itu loh, yang segi 6. Kalau nggak salah lihat itu kunci L5 deh ukurannya, 5 atau 6 deh, karena aku nggak ada gitu kuncinya, kunci kebetulan nggak nyiapin. Jadi kemarin akhirnya coba aja diketok-ketok gitu kan di sekitaran bodi situ, barangkali aja getarannya nyampe ke sensornya. Bener deh, nyala lagi semalam. Tapi kan daripada kita untuk mengantisipasi hal serupa terjadi gitu ya, aku tetap mau minta teknisi untuk melakukan pengecekan gitu kira-kira. Hari ini janjian jam 9:30 di Indi Bintaro, jadi let's go, kita ke arah sana. Nah sebelumnya guys, seperti biasa sebelum kita beraktivitas, berkendara dan lain sebagainya, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa mulai.
Oke guys, kita sudah memasuki wilayah apa sini nih namanya ya, Cilandak kali ya, pada Pursusu atau apalah ya. Ya itulah, ada orang di atas atap tuh guys, gila. Orang Indonesia itu emang sakti ya. Kelihatan nggak kalian? Kelihatan kan? Tanpa body harness, tanpa safety. Ya begitulah mas-mas kuli Jawa yang terkenal keren dalam tugas membangun bangsa dan negara. Aduh. Oke, hari ini cuaca cukup cerah ya. Hawanya enak untuk berpergian. Kita mau ngobrolin apa hari ini guys? Bingung nih, nggak ada bahan. Sambil jalan aja ya, nanti kali ketemu sesuatu yang bisa kita komentarin gitu. Oh ya, terkait supportnya Alfa ya, itu menurut gue keren banget ya. Apresiasi sih gue buat tim supportnya gitu ya. Kemarin gue kontak CS nya via WhatsApp gitu ya. Nggak butuh waktu lama untuk direspon, dan setelah ditanya detail motornya dulu udah pasti ya, kayak nopol, nomor rangka, nomor mesin, prosedur pencocokan data biar memastikan bahwa kita memang ownernya si unit tersebut gitu ya. Baru ditanya masalahnya apa, yang sudah dilakukan apa aja gitu kan. Terus akhirnya mereka menyarankan untuk di towing gitu ke AEC. Nah, gue baru tahu loh kalau ternyata AEC SCBD itu 24 jam guys. Jadi kalau misalnya kalian ada apa-apa gitu ya, towingnya ke SCBD aja, itu pasti diterima gitu. Kalau AEC lain itu jam kerjanya sampai jam 8 malam, info dari CS nya. Jadi kalau di atas itu sudah tidak bisa menerima apa namanya kendaraan yang di towing gitu. Nah, sebenarnya kalau pengerjaannya sih tetap di next business day ya, cuman paling enggak kan kalau motor kita sudah berada di lokasi kan enak ya, besok pagi sekali bisa dilakukan pengecekan gitu. Nah, kerennya juga Alfa itu melengkapi servisnya itu dengan free towing gitu ya, dengan jarak kalau nggak salah 50 kilo ya dari AEC terdekat gitu. Jadi kita jadi worry free lah istilahnya ya, kayak punya insurance aja gitu. Kalau ada apa-apa di jalan ada tim support yang siap membantu gitu ya. Dan kalau gue sih agak spesial case ya, karena memang kebetulan kantornya di kompleks yang sama dengan Alfa, jadi nggak usah dibawa ke AEC, nanti tim teknisinya aja yang langsung ngecek kendaraan di parkiran gitu sih. Mereka juga punya tools kit yang bisa dibawa-bawa gitu ya, dan menurut gue itu salah satu poin plus yang nggak dimiliki oleh kompetitor gitu ya. Nah, ini kita sudah memasuki jalan Fatmawati ini. Bukan jalan Fatmawati ya, jalan TB Simatupang di samping RS Fatmawati, yang ya pertemuan dari pintu keluar tol Jor itu, dan traffic dari arah arah Cilandak sana, jadi otomatis agak tersendat wajar, karena kebetulan di depannya juga ada traffic light lagi gitu, dan ini traffic lightnya agak lama, jadi pasti menimbulkan antrian kendaraan.
Nah kita karena mau lurus, jadi kalau bisa ambil kanan ya, kita coba cari celah dulu buat masuk kanan. Oke. Nah di sini ini jalur ini ya guys, jalur apa namanya, one way, bukan one way ya, apa namanya, kalau belok kanan itu ganjil genap gitu. Kalau kiri itu kan ke arah Pondok Labu, balik lagi ke arah ke rumah. Nah, kalau lurus kita ke Lebak Bulus, ke mana, Pondok Indah, Ciputat juga bisa, Bintaro juga bisa. Kita intip jam dulu ya guys. Sekarang jam 9:03, berarti kita bisa lewat jalur satu arah lewat Depok. Oke, lampu sudah hijau. Ya saya di bawah MRT sana itu kadang suka tersendat ya, suka agak macet karena banyak Gojek atau angkot yang naik turunkan penumpang. Ya wajar lah ya, banyak yang ke kantornya naik kendaraan umum kayak mereka, itu gue cukup salut gitu. Nah sampai sekarang gue belum bisa seperti itu gitu, karena kebetulan kantornya masih, bukannya tidak terjangkau kendaraan umum ya, tapi masih belum worth it gitu ya, baik secara waktu ataupun biaya. Jadi gue itu masih prefer naik kendaraan pribadi kayak motor ini ya, karena faktor itu tadi. Kalau misalnya waktunya bisa dipersingkat gitu ya kan, kalau gue naik kendaraan pribadi gini, naik motor itu sekitar 40 menit gitu sampai kantor. Kalau misalnya naik mobil itu bahkan 20 menit itu udah sampai. Nah kalau kayak naik kendaraan umum itu bisa 1,5 sampai 2 jam gitu, jadi belum worth it gitu ya, gitu kira-kira. Nah ini ya, ini yang kayak gue bilang tadi, di depan itu ada pertigaan Taman Cilandak, itu komplek yang banyak parkiran umum gitu ya di situ. Jadi banyak kendaraan yang belok ke situ untuk parkir sebelum naik ke atas stasiun MRT di atas kita ini gitu ya. Nah cuman itu bottleneck di depan itu cuma gara-gara angkot berhenti tuh ya, cuman karena memang traffic yang cukup padat gitu ya, ya otomatis kayak gini nih. Padahal kalau tuh angkot jalan harusnya normal, kalau depannya kosong ya. Kita sudah lepas dari kemacetan. Nah ini kantor lamanya Tripatra, salah satu subsidiarinya di grup juga. Dulu sempat digunakan untuk laboratoriumnya GSI waktu zaman COVID, dan terakhir itu kalau nggak salah digunakan untuk kantornya sementara Polres apa Pemuda gitu waktu mereka remove. Sampai sekarang sih masih dibiarkan kosong ya, karena terakhir kali dapat informasi katanya mau dibangun tower atau apalah gitu ya, karena lokasinya cukup baik, cukup strategis, deket banget sama stasiun MRT. Oke, ini South Quarter. Kedua arah terlihat ramai lancar ya, di tol juga sama ramai lancar, tidak terjadi penumpukan kendaraan. Kita masuk ke jalur kanan, karena kiri itu biasanya tersendat. Nah kita masuk kanan, nanti di depan kita belok ke arah Pondok Indah, menyusuri jalan arteri sedikit sampai BCA Finance, nanti belok kiri
lewat dalam, dan di bundaran bundaran apa tuh namanya, Geraha Hijau apa apalah, hijau-hijau gitu dah pokoknya. Nanti kita ambil kiri ke arah Deklu, itu sudah mengarah ke Bintaro. Oke, kita dapat lampu merah kan. Ini biasanya kalau di sini tuh nyelonong sih orang-orang, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kita tunggu sebentar. Oh ya, depan itu ex Carrefour Lebak Bulus, salah satu tempat legendaris dulu untuk pusat perbelanjaan ya. Cuman sayangnya mereka kayaknya sudah tidak beroperasi. Sempat ganti nama jadi Transmart, tapi kayaknya sudah apa ya, kayaknya orang tuh sekarang memilih tempat itu yang dekat dengan rumah kalau untuk belanja kebutuhan ya, dibanding harus ke supermarket atau via hypermarket kayak gitu. Jadi akhirnya mereka kayaknya kesulitan ya. Dan kemungkinan sekarang udah tidak lanjut, padahal itu lokasi bagus banget gitu ya, di sangat strategis gitu, di dekat halte utama, halte lagi, stasiun Lebak Bulus. Nah, ini BCA Finance, dulu mantan pacar kerja di sini, alah. Jadi tempat yang cukup familiar karena sekitar 1 atau 2 tahun dulu sering bolak-balik sini waktu saya masih kerja, waktu lokasi kantor saya masih di depan itu, di gedung Pedek ya. Jadi itu cukup enak ya, deket gitu ya, istri di situ, saya di Pedek. Jadi kalau berangkat kerja bisa bareng, pulang bisa jemput, enak sih. Cuman ya kadangkala kita harus keluar dari zona nyaman gitu ya, untuk mengejar sesuatu yang lebih baik gitu. Sayanya pindah ke Bintaro, istri pindah ke Sudirman. Ya anyway, itu masa lalu. Oke, balik lagi ke jalanan. Ini sekarang kayaknya cukup banyak ya orang mengambil jalur yang sama dengan saya. Dulu kayaknya lewat sini tuh tidak seramai ini gitu ya. Sekarang kayaknya motor sama mobil udah udah banyak yang tahu, karena lewat jalan arteri Pondok Indah itu kadang suka macet gitu kan. Di tengah-tengah kan dia jalurnya terpotong satu ya untuk Transjakarta. Ya itu kan di situ banyak ruko niaga yang orang kendaraan itu banyak berhenti masuk keluar gitu, akhirnya tersendat. Makanya banyak kan lewat sini. Di sini sih paling musuhnya ya kayak tadi ya, road bump ya, polisi tidur lah bahasa kita ya. Beberapa ratus meter ada beberapa meter ntar ada lagi, ya wajar aja sih. Ini kan sebenarnya kan komplek ya, komplek yang merelakan jalannya untuk digunakan oleh masyarakat umum gitu. Jadi mereka mungkin tidak mau orang itu terlalu kencang gitu ya. Jadi ngakalinnya ya itu dikasih polisi tidur. Jadi kompleks ini keren ya guys, sangat rapi gitu ya. Maksudnya jarak antar rumahnya, terus halamannya dan segala sesuatunya ya wajar sih, namanya komplek orang kaya ya kan. Beda dengan kampung kita gitu ya kan. Tapi kalau ditawarin misalnya gitu ya, mau nggak saya tinggal di sini, mungkin harus berpikir keras gitu ya beberapa kali, karena kelihatannya antar tetangga atau rumah satu dengan yang lainnya sepertinya juga kurang begitu dekat gitu ya, atau mungkin bisa jadi nggak kenal karena ada sekat-sekat pagar tembok yang begitu tingginya gitu. Nggak tahu kalau mungkin asisten rumah tangga atau para supir mungkin bisa aja mereka saling kenal, cuman kalau bos-bosnya ya tahu juga sih ya, tapi itu sebatas asumsi saya gitu, nggak tahu benar apa enggak. Nah, that's why saya lebih suka tinggal di kampung gitu, karena kan
hubungan antar tetangga itu masih inilah ya, masih terjaga gitu ya, terjalin dengan baik. Oke, kita dapat lampu hijau tapi nggak tahu ini bisa dapat apa enggak karena masih jauh, dan ini depan kita kayaknya tersendat nih. Aduh, ayo, lampu merahnya soalnya lama di sini. Ayo dong Pak. Oke, kita coba ke kiri. Ya udah kuning saya saudara, tapi masih dapat thank you. Masih keburu. Yesus, kilometer 70. Oke, ini kalau pagi itu searah ya guys, searah ke arah Pondok Indah dari bawah ke atas itu, karena dia memang jam berapa ya, 6 sampai 9 kalau salah searah. Aja dari Bintaro sana memang sepadat itu gitu. Nah ini karena udah di atas jam 9 jadinya udah nggak searah lagi, jadi kita bisa dekat. Ya, kita sampai di Kali Pesanggerahan. Lanjut lagi. Tanjakan ini karena habis nanjak dia turun lagi gitu, terus di bawahnya ke tol. Kenapa nggak diratain gitu ya? Ngeratain juga harus effort ya kan ya, harus pakai alat berat dan itu mungkin biayanya nggak murah ya. Oke, kita sudah mendekati lampu merah Deplu ya, kalau salah ya, ke Jalan Veteran itu lupa ya. Yang ini agak sedikit dapet gitu ya, karena ada penyempitan jalan di depan itu, jadi ada bottleneck ya. Harusnya ini dibebaskan aja tuh lahannya itu beberapa meter, itu 2 meter kali berapa 7 meter itu ke sana biar tidak terjadi bottleneck seperti ini. Itu balik lagi ke kebijakannya pemerintah kereta itu cuma. Jadi sayang jalur yang lebar ini harus terpotong. Oke, di sini kita ke kanan sedikit aja ke kanannya, karena di depan itu belok kiri lagi. Kalau lurus ini ke arah ini ya, apa namanya, saya lupa, Gandaria yang salah ya, Gandaria atau Tanah Kusir ya, Tanah Kusir, bisa ke arah Kebayoran, bisa ke arah balik lagi ke Pondok Indah lagi. Nah, kalau belok kiri di sini itu ke Bintaro. Ini juga searah di sini kalau misalnya pagi dan sore. Jadi kalau jam 6 sampai 9 pagi itu arah ke Jakarta gitu kan. Nah sebaliknya kalau jam 5 sore sampai jam 9 malam itu ke arah ke Bintaro, itu arah sebaliknya. Terus kalau misalnya yang berlawanan lewat mana, ada di ujung sana di Jalan Veteran yang biasa kalau malam kita sering lewat. Ntar malam lah kita coba lewat di sana. Oke. Nah ini sedikit tersendat di sini biasanya karena orang mau masuk ke SPBU atau ini yang viral itu gacoan. Nah biasanya gitu. Nah ini kan biasanya kendaraan keluar masuk SPBU nih orang jadi agak ngerem sedikit. Nah ini dia, ini viral yang kadang juga bikin macet juga.
kita sudah hampir memasuki sektor 1, Bintaro sektor 1. Bintaro sektor 1 itu kantornya Grup Jaya ya, yang pengelolanya Bintaro. Ini apa, bangunan lama ya kan, awal-awal mereka buka Bintaro di sini, Grup Jaya Konstruksi, Jaya CM. Nah, di sini itu ada taman yang cukup luas ya, walaupun saya jarang banget melihat ada orang memanfaatkan taman ini. Sorry, meleng wih. Oke, nah ini sekarang kita di jalur satu arah. Ini sudah memasuki sektor 1. Lalu nanti di depan itu ada kolong rel ya, kolong rel trayek. Mana tuh? Kalau nggak salah itu Tanah Abang Serpong ya, KRL Tanah Abang Serpong. Nah, sini agak sedikit tersendat karena diberikan road bump untuk polisi itu, karena banyak juga yang memotong dari kiri itu ke kanan ke arah Jakarta. Nah ini dia, kalau kita lurus ke arah sektor 7, sektor 3, 4, 5, 6, 7 itu lurus ya. Nah ini kalau yang mau ke Serpong juga bisa lewat tol, belok kiri di depan sini. Ini ya, ke Serpong. Kita mengarah ke sektor 4. Nah, sektor 3 dan 4 itu lurus, 5, 6, 7 kayaknya ke kiri ya. Kita agak sedikit tambah kecepatan di sini. Yes, lampu hijau. Kita bisa langsung. Kita sampai di Bintaro Plaza.
atau apa gitu, sayur. Terus ya jangan lupa bergerak ya, olahraga ringan lah ya. Lari kek atau apalah, yang penting masih ada pergerakan lah badan. Panas lagi guys. Redup di sana doang tadi, mungkin karena memasuki area masjid gitu ya. Langsung redup. Sekarang tiba-tiba panas lagi, bahkan kayaknya lebih terang dari sebelumnya. Sudah mendekati bundaran Taman Menteng ya. Bundaran Taman Menteng itu salah satu ikonnya Bintaro juga. Taman Menteng, iya bener Taman Menteng. Jadi dia ada taman gede gitu, dan di dekatnya situ juga ada semacam apa ya, waduk ya, danau atau itu danau kecil gitu, setu ya atau apa, tapi itu entah buatan atau entah alami. Nah ini dia Taman Menteng, tuh cukup luas dan ada beberapa fasilitas untuk bocil main ya. Tuh Menteng Park ya, menurut Taman Menteng ya, rapi, bersih, terawat. Nah ini dia, sayangnya airnya kondisinya kurang sip. Kita sudah kelihatan gedungnya di balik mall ini, mall apa nih, Lotte ya, Lotte Mall, Lotte Mart apa nih. Ya, itu dia gedungnya, kelihatan ya, yang biru itu di belakangnya Vivo tadi. Habis lampu merah belok ke kanan. Masih lampu merah, so kita tunggu dulu dia berubah menjadi hijau. Lumayan ya, 90 detik. Cari ID parkir dulu guys, biar nanti tinggal masuk. Nah ya, oh ini dia, dari situ aja. Kita pakai sarung tangan lagi. Ada pengalaman kemarin pas ditaruh di depan gini jatuh, malah ribet gitu. Kita bisa lanjut habis mobil Calia ini. Adem di sini. Sudah hampir sampai. Gedung kantor ada di sebelah kanan. Kita balik dikit.
gedung juga agak unik ya, karena lobi utama atau pintu masuk aksesnya itu bukan dari depan ya. Dari sini bisa sih, cuman ini bukan untuk orangnya, jadi dia untuk drop off atau pengiriman barang gitu ya. Nah, kalau kalau kita lobi utama untuk orang itu lewat belakang, lewat sini ya. Nggak tahu sih sebabnya apa, atau karena feng shui, atau mungkin secara retribusi atau pajak mungkin lebih rendah ya kalau bukan di jalan utama, atau gimana juga saya nggak paham. Which is oke sih, karena jalannya lebar juga. Yep, sudah tiba di depan. Anak-anak kecil ini main motor listrik. Oke, sudah sampai di parkiran. Selamat datang, silakan tempel kartu atau tekan tombol tiket. Susahnya Selamat ngambil. datang, silakan tempel kartu atau tekan tombol tiket. Selamat Sempit datang, banget ini. silakan tempel kartu atau tekan tombol tiket. Silakan masuk. Kita cari parkiran khusus Alfa aja di sini nih, dekat charging station. Waduh, naruhnya sip banget ini. Penuh guys, so, banyak ngecas. Manuvernya agak sulit di sini, dia beloknya ke kanan. Ya, kita di sini aja. Thank you yang udah ngikutin dari awal sampai akhir video. Kita stop dulu videonya. See you, bye bye.